Halo sobat semua, video kali ini saya akan menceritakan film yang mengisahkan tentang seorang wanita dari suku pedalaman yang berhadapan dengan seorang predator alien. Dan beberapa lama lagi, langsung saja kita gaskan. Cerita film diawali dengan seorang gadis dari suku pedalaman yang bernama Naru, yang sedang berlatih menggunakan kampak dengan ditemani seekor anjing peliharaannya yang bernama Sari. Tiba-tiba muncul seekor rusa ekor putih. Naru pun bermaksud untuk memburu rusa tersebut. Namun tiba-tiba muncul suara gemuruh dari langit yang membuat rusa tersebut melarikan diri. Naru pun berlari mengejarnya. Namun rusa tersebut berhasil melarikan diri. Suara gemuruh pun muncul lagi yang membuat Naru menjadi penasaran dan mencari tahu apa yang sedang terjadi. Terdengar seperti suara pesawat dan sesuatu yang bersinar merah di atas langit yang mendung. Scene pun beralih saat Naru bersama kakaknya yang bernama Tabe, yang sedang mengajari Naru untuk menjadi pemburu yang hebat, yang mereka sebut dengan Kuh Tamiya. Naru menceritakan kalau dia melihat sesuatu keanehan muncul dari atas langit pagi ini. Sejak kecil Naru sebenarnya diajari ibunya untuk menjadi ahli obat seperti ibunya. Namun Naru bersikeras kalau dia ingin menjadi seorang pemburu yang hebat. Saat Naru sedang mencari obat yang disebut Tatsuya, muncul kegaduhan dari kelompoknya yang disebabkan salah seorang penduduk diserang oleh seekor macan. Naru pun tidak ketinggalan untuk ikut serta dalam kesempatan ini. Tabe yang merupakan pemimpin mengizinkan Naru untuk ikut serta memburu macan tersebut. Di tengah perburuan mereka pun menemukan teman mereka yang bernama Puhi yang diserang macan tadi masih dalam keadaan hidup. Naru pun segera mengobati luka-lukanya, sementara yang lain membuat tandu untuk mengangkat temannya kembali ke perkampungan. Tabe bersama seorang temannya lalu melanjutkan perburuan macan tersebut, sedangkan yang lainnya kembali ke perkampungan bersama dengan Naru, yang sebenarnya ingin mengikuti kakaknya. Di tengah perjalanan pulang, Naru melihat ada ular yang sudah tidak memiliki kulit, disertai dengan jejak kaki yang tidak biasa. Melihat hal itu, Naru pun pergi menyusul Tabe yang sedang melanjutkan perburuan macan untuk memperingati kakaknya tersebut. Inilah saatnya Naru untuk membuktikan bahwa dia bisa menjadi Kuh Tamiya bagi sukunya. Naru dan temannya menunggu di atas pohon, sedangkan Tabe sedang menyiapkan umpan perangkap. Tiba-tiba macan muncul dan menyerang Naru, sedangkan Naru yang masih di atas pohon terdesak hingga terjatuh dari atas pohon dan tidak sadarkan diri. Saat Naru terbangun, ibunya mengatakan kalau dia dibawa pulang oleh Tabe dalam keadaan pingsan, dan Tabe melanjutkan perburuan macan. Selang beberapa waktu, Tabe kembali dengan menggendong macan buruan mereka. Tabe pun disambut dengan bangga oleh tetua suku dan penduduk. Lalu mereka pun berpesta atas keberhasilan Tabe. Namun Naru memperingatkan Tabe kalau ada sesuatu yang lebih berbahaya dari sekedar seekor macan, dan Tabe tidak mempercayai hal tersebut dan meminta Naru untuk tidak menjadi pemburu lagi. Naru pun meyakinkan kembali kalau dia bisa menjadi pemburu yang hebat. Keesokan harinya Naru pun dengan ketekatan hatinya dan keyakinan dia pergi bersama dengan Sari anjingnya untuk memburu sesuatu yang dianggapnya lebih berbahaya. Scene pun beralih saat seekor serigala yang sedang memburu seekor kelinci dibunuh oleh seorang makhluk asing seperti alien yang tidak kasat mata. Di tengah perjalanan perburuan, Naru melihat banyak sekali kerbau-kerbau yang sudah tergeletak di tanah dan dalam keadaan mati. Naru pun mencari tahu apa yang menyebabkan kerbau-kerbau tersebut mati dalam keadaan mengenaskan. Sialnya, Naru pun terjebak di dalam lumpur, sedangkan Sari pergi entah kemana. Dengan sekuat tenaga, Naru pun berhasil keluar dari kubangan lumpur. Di lain sisi, sang alien pun mulai menyadari bahwa ada seseorang yang sedang berkeliaran di dekatnya. Naru lalu melihat seekor beruang dan hendak memburunya.
Sialnya beruang pun menyadarinya dan menyerang Naru beserta Sari. Beruang pun terus memburu Naru yang sudah terjepit di bawah pagar pohon. Tiba-tiba sang alien muncul dan memburu beruang tadi. Terjadilah pertarungan antara beruang dan alien yang berujung tewasnya beruang tersebut. Naru pun berhasil melarikan diri melewati derasnya arus sungai. Saat Naru sudah berhasil melarikan diri, tiba-tiba muncullah pemburu lain dari kelompok mereka. Mereka yang diutus oleh Tabi memerintahkan Naru agar kembali ke perkampungan. Terjadilah perkelahian antara Naru dan pemburu tersebut, yang dilihat juga oleh alien. Naru yang seorang diri pun tidak berdaya dan berhasil diamankan untuk dibawa kembali pulang. Di tengah jalan mereka pun beristirahat, namun tiba-tiba alien datang dan menyerang mereka. Tak urung pertarungan pun terjadi. Alien yang sekali-sekali menampakkan wujudnya berhasil membunuh kawanan pemburu tersebut. Naru yang dalam kondisi tangan terikat berusaha mengambil kampaknya dan melepaskan diri dari ikatan tersebut. Lalu dia pun berlari dari alien tersebut hingga ke tengah padang rumput. Alien pun kembali mengejar Naru hingga masuk ke dalam hutan. Sialnya Naru terjatuh karena kena perangkap binatang. Tiba-tiba muncul kelompok pemburu lain dan menangkap Naru. Saat Naru tersadar, dia sudah masuk dalam kurungan seperti kandang. Pemimpin kelompok tersebut ingin mencari tahu apa yang Naru ketahui tentang adanya makhluk asing yang sedang mereka kejar. Naru pun menjelaskan kalau makhluk asing tersebut tidak membunuh semua orang. Kelompok tersebut juga berhasil menangkap Tabi kakak Naru. Naru dan Tabi pun dijadikan umpan untuk menangkap alien. Tiba-tiba alien muncul dari belakang dan mulai menghabisi satu persatu anggota kelompok tersebut. Naru dan Tabi yang dalam kondisi terikat di pohon menjelaskan bahwa alien tersebut tidak ingin memburu umpan. Dia tidak berburu seperti itu. Alien tidak menganggap mereka sebagai ancaman. Alien dengan teknologi senjata yang dimilikinya dengan mudah berhasil mengalahkan kelompok tersebut. Naru dan Tabi pun berhasil melepaskan diri dari ikatan. Tabi lalu segera mencari kuda, sedangkan Naru pergi ke kamp kelompok pemburu untuk menyelamatkan anjingnya, Sari. Tersisa satu orang dari kelompok pemburu yang meminta pertolongan Naru untuk mengobati kakinya dengan imbalan Naru akan diajarkan bagaimana cara menggunakan senjata api. Naru pun setuju dan memberikan obat untuk orang tersebut. Lalu tiba-tiba alien muncul di camp dan Naru segera bersembunyi di balik pohon. Sari pun menggonggong ingin menyerang alien, namun tiba-tiba muncul Tabi dengan menggunakan kuda terus menyerang alien. Di lain sisi Naru berusaha menyerang menggunakan senjata api. Alien pun terkena beberapa tombak dan panah, namun masih bisa bertahan. Hingga akhirnya alien pun berhasil membunuh Tabi dengan senjatanya, sedangkan Naru berhasil menyelamatkan diri. Naru yang sedang beristirahat di sekitaran sungai melihat salah seorang kelompok pemburu dan berniat untuk menembaknya. Namun Naru membatalkan niat tersebut dan hanya melumpuhkan orang tersebut. Naru lalu menyusun rencana untuk membunuh alien dengan memanfaatkan orang tersebut. Orang tersebut sengaja dibiarkan menggunakan senjata dan menodongkan ke arah Naru agar seolah-olah sedang memburu Naru. Dan akhirnya alien pun datang dan menganggap orang tersebut sebagai buruannya. Sedangkan Naru yang tidak dianggap sebagai ancaman bagi alien memanfaatkan situasi tersebut untuk menyerang alien. Naru pun segera menembak alien di saat alien dalam kondisi lengah hingga membuat topeng alien lepas. Lalu Naru melarikan diri ke dalam hutan dan menyiapkan rencana dengan menggunakan topeng tersebut. Naru menunggu di atas pohon dan saat alien berada di bawahnya, Naru pun segera loncat dan menyerang menggunakan kampaknya, namun belum berhasil melumpuhkan alien tersebut. Saat itu juga pertarungan dimulai. Naru yang mencoba sekuat diri dibantu Sari terus berupaya mengalahkannya. Hingga akhirnya alien terperangkap di dalam kubangan lumpur.
alien masih bisa tetap berdiri dan menodongkan senjata ke arah Naru. Hal inilah yang ditunggu oleh Naru. Saat alien menodongkan senjata, berarti alien sedang dalam posisi sebagai pemburu. Dan topeng yang sedari awal sudah diletakkan Naru di dekat kubangan lumpur langsung bereaksi otomatis untuk menembak ke arah alien. Dan akhirnya alien itu pun mati terkena senjata topengnya sendiri. Akhir cerita, Naru pun kembali ke perkampungannya seorang diri dengan membawa kepala alien yang berhasil dibunuhnya. Tentunya hal ini menjadi kebanggaan sendiri bagi Naru dan ibunya, serta tetua di perkampungannya. Naru lalu menunjukkan senjata api yang dibawanya dan memperingatkan tetua sukunya agar mereka segera pindah dari tempat ini, dikarenakan ada bahaya lain di sekitar mereka. Demikianlah sekilas cerita film ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan jangan lupa terus dukung channel ini dengan subscribe, like, dan nyalakan notifikasi.